Dengar RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali mengisi ruang dengar Anda di edisi siar Selasa 29 Oktober 2024 di program Dialog Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan Madiun. Seperti biasa, Dialog Indonesia Bisa senantiasa menghadirkan diskusi yang membahas topik serta isu menarik seputar ekonomi, dunia usaha, kesehatan tentunya. Nah, untuk tema edisi kali ini, dialog edisi kali ini, kita akan membahas tentang prosedur pelayanan kesehatan dalam program JKN. Seperti apa pembahasannya di Studio Pro 1 Madiun telah hadir spesial kali ini ya, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Ibu APT Wahyudiah Puspitasari SFAM AAK. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas David, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Ita ya panggilnya. Yes. Kabar baik Bu ya? Alhamdulillah baik juga Mas David. Semangat ya untuk edukasi para pendengar RRI Pro 1 Madiun ya. Selalu semangat. Selalu semangat ya, alhamdulillah. Oke, pendengar, sebelum kita membahas topik terkait dialog kali ini, izinkan saya untuk mengundang para pendengar dalam edisi kali ini untuk bergabung dalam dialog kita pada pagi ini bisa lewat saluran WA kita di 0811 366 9907 atau pendengar juga bisa langsung telepon di 0351 459 198. Kita juga hadir di frekuensi FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, AM 1008 kHz. Dan juga pendengar juga bisa menyaksikan secara langsung dialog kita pada pagi ini di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Langsung saja kalau misalkan ada pertanyaan atau ada masukan seputar BPJS Kesehatan, langsung saja tuliskan atau pernyataan Anda di RRI Madiun di kolom komentar tentunya. Oke, Bu Ita ya, mungkin sebagai pembukaan, prosedur pelayanan kesehatan di BPJS itu seperti apa? Mungkin pernyataan pembuka dari jenengan, monggo. Terima kasih Mas David. Mungkin awalnya ini sebagai bentuk refreshing ya buat para peserta jaminan kesehatan nasional agar semakin memahami, semakin tahu betul kalau mau akses layanan kesehatan itu caranya seperti apa. Tapi mungkin kita juga awali dengan kenalan dulu untuk perbedaan apa sih namanya jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan. Nah, iya tuh, perlu refresh. Orang tuh masih ini ya, yang mereka ketahui itu ada beda nggak sih kayak gitu, masih belum paham betul. Jadi kalau BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu adalah penyelenggaranya Mas David. Tapi jaminan kesehatan nasional atau bisa kita sebut sebagai JKN lebih familiarnya itu sebenarnya adalah programnya. Jadi orang harapannya setelah ini para peserta pendengar semuanya itu nggak bingung lagi apa bedanya antara JKN dengan BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan adalah penyelenggaranya, kemudian jaminan kesehatan nasional itu adalah programnya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, seperti itu. Kemudian bagaimana sih caranya peserta itu untuk akses layanan kesehatan? Yang pertama perlu diketahui bahwa setiap peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN itu pasti terdaftar di satu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu jenisnya ada puskesmas, kemudian ada juga dokter umum, kemudian ada juga dokter gigi umum, ada juga klinik Pratama, dan ada juga rumah sakit tipe D Pratama. Pasti setiap peserta JKN itu terdaftar di situ. Nah, kalau kemudian mereka sakit, itu alurnya awalnya itu harusnya akses layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Nanti dokter di sana akan memeriksa, kemudian nanti apabila diperlukan dari hasil pemeriksaan tersebut bisa diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Tapi kalau menurut dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu cukup bisa dilayani di situ, mereka akan dilayani di situ, mulai dari misalnya kalau diperlukan pemeriksaan lab, kemudian perlu mendapatkan obat, ya cukup dilayani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Artinya rujukan itu diberikan atas indikasi medis. Yang memutuskan adalah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Kemudian kalau memang perlu baru diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu ada rumah sakit, kemudian ada juga namanya klinik utama. Nah, itu bedanya. Kalau di tingkat pertama tadi namanya klinik pratama, kalau kemudian di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut namanya klinik utama. Karena layanannya adalah spesialistik, Mas David, kalau di rumah sakit atau klinik utama itu. Dan rumah sakit itu kan ada tipe D, kemudian ada tipe C, ada tipe B, dan ada tipe A. Dioptimalkan dulu layanan itu kalau misalnya memerlukan rujukan di rumah sakit tingkat 2, yaitu tipe B atau C atau D atau klinik utama tadi. Nanti kalau ternyata memang dari hasil pemeriksaan memerlukan layanan subspesialistik, layanan yang lebih complicated lagi, yang memerlukan jenis tindakan medis yang subspesialistik, maka akan diberikan rujukan atau bisa diberikan rujukan ke rumah sakit tingkat 3 atau rumah sakit tipe A. Seperti itu, Mas David. Oke, jadi seperti tadi disinggung ya, kewenangan untuk merujuk itu ada pada dokter. Betul. Nah, kalau misalkan gini Bu ya, pasien atau peserta BPJS ini sudah sudah merasakan sakit betul, cuman dalam dalam pandangan dokter itu masih bisa ditangani di fasilitas pertama ya, vaskes pertama. Itu gimana Bu? Kita bisakah mengajukan dirujuk lebih lanjut ke tingkat atasnya atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, itu bisa nggak? Jadi dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan dokter umum ya, Mas David. Umum. Dokter umum tuh mempunyai kompetensi yang sudah ditetapkan melalui standar kedokteran Indonesia. Itu ada kompetensi-kompetensi penyakit yang memang ranahnya itu harus diselesaikan di tingkat pertama. Jadi dokter umum itu sudah bisa dipastikan ya, beliau begitu lulus dari jadi dokter itu sudah mempunyai 144 kompetensi yang memang harusnya mereka kuasai, dan itu harusnya bisa diselesaikan oleh para dokter umum sendiri. Jadi kita harus percaya nih, beliaunya kan yang dokter ya, jadi yang sekolah dokter kan beliaunya. Jadi kita sebagai peserta ya memang harusnya percaya bahwa mereka para dokter umum ini memang kompeten untuk menata laksana kasus-kasus yang sudah menjadi kompetensinya. Ada 144 diagnosa kalau di dalam standar kedokteran Indonesia. Nah, nanti kalau memang dalam perjalanannya mungkin diobati 1-2 kali memang belum ada perbaikan, nah itu baru boleh dirujuk untuk kasus-kasus tertentu. Tapi memang ada juga kasus yang memang sudah dari awalnya itu adalah standarnya kompetensi spesialis, dan dokter umum itu di awal hanya untuk bisa mengidentifikasi saja, itu bisa langsung diberikan rujukan. Beda lagi ceritanya kalau kasusnya emergensi, Mas David. Nah, kalau kasusnya emergensi, peserta JKN itu boleh langsung mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kemudian emergensinya ya betul-betul yang emergensi ya. Nah, kalau iya, misalnya emergensinya itu seperti apa, Bu? Nah, itu sebenarnya dokter juga yang bisa menentukan kasusnya itu emergensi atau bukan. Tapi kalau contoh misalnya kita flu aja gitu ya, batuk pilek, nah itu bukan emergensi ya, yang seperti itu. Masih bisa makan lah ya. Ya itu dilayaninya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi kalau misalnya sudah kehilangan kesadaran, kemudian ada perdarahan yang hebat, itu ya, itu salah satu contoh kasus emergensi. Atau misalnya demamnya yang sudah sampai kejang kan, seperti itu. Atau misalnya ini biasanya sering terjadi pada anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak itu kan lebih rentan untuk mengalami dehidrasi, misalnya kalau dia diare. Nah itu misalnya dia udah dehidrasi, dia diare mungkin sudah 5-6 kali, kemudian sudah ada tanda-tanda dehidrasi, itu salah satu contoh kasus-kasus emergensi. Tapi kalau misalnya baru kemudian batuk pilek saja, itu ya tidak dilayaninya di UGD, tapi dilayaninya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kalau tadi emergensi, kalau kecelakaan itu ditanggung nggak sih, Bu? Sama BPJS atau JKN itu? Kecelakaan itu kan termasuk emergensi kan ya? Ya, betul. Kecelakaan itu ada tunggal, kemudian ada juga yang ada lawannya ya, Mas David. Kemudian ada juga namanya kecelakaan kerja. Nah ini beda-beda nih treatmentnya. Sebenarnya di dalam skema JKN untuk kasus kecelakaan itu penjamin pertamanya adalah jasa raharja. Betul. Jadi kalau misalnya ada pendengar di sini yang mohon maaf mungkin mengalami kasus kecelakaan, itu harusnya
ngurusnya ke Jasara Harja terlebih dahulu. Tapi di Jasara Harja itu juga ada prosedur terkait dengan harus melakukan laporan ke kepolisian seperti itu. Nanti dari sana mereka akan menetapkan apakah kasusnya ini memang kasus kecelakaan tunggal atau ada lawan seperti apa. Nanti Jasara Harja yang jelas menjadi penjamin pertama terlebih dahulu untuk kasus kecelakaan. Kalau nanti plafonnya dari Jasara Harja itu sudah habis ya, karena kalau di Jasara Harja itu ada plafonnya, baru nanti pengobatan selanjutnya bisa dilanjut dengan jaminan kesehatan nasional atau pakai JKN seperti itu. Beda lagi kasusnya kalau kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja itu baik misalnya di lalu lintas ya Mas David, kita berangkat atau pulang kerja kemudian terjadi kecelakaan tuh masuknya di kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja selain Jasara Harja itu tadi juga menjadi penjamin ya, nanti koordinasi selanjutnya atau pengobatan selanjutnya itu oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ya, atau BPJSTK seperti itu. Oh ya, jadi kalau misalkan ya ada porsi masing-masing Bu ya. Betul. Jadi kalau misalkan berangkat kerja atau dalam kondisi kerja ya itu tadi BPJSTK ya, tenaga kerja atau jam atau sostek. kalau yang ASN itu masih di Taspen. Oh, masih di Taspen ya. Oke. Nah, itu tadi emergensi ya. Mungkin ini Bu, yang masih jadi simpang siur juga, maksudnya bukan simpang siur ya, mungkin masyarakat kurang paham. Sebenarnya semua jenis penyakit atau kondisi kesehatan itu semua di cover BPJS nggak sih, atau ada beberapa yang memang tidak di cover oleh BPJS? Ya, cakupan untuk penjaminan dari JKN ini sebenarnya sangat komprehensif Mas David, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya. Promotif preventif tuh kami juga menjamin misalnya ada screening riwayat kesehatan, kemudian ada imunisasi, screening pun ada juga yang untuk para wanita ya, khususnya misalnya untuk mendeteksi kanker leher rahim, jadi melalui IVA atau pap smear itu juga dijamin oleh JKN. Kemudian kuratif tentu saja ya, kalau mereka sakit kemudian memerlukan pengobatan dijamin. Kemudian rehabilitatif ya, pasca dari pengobatan itu bila masih memerlukan layanan lebih lanjut itu juga dijamin. Batasannya Mas David adalah prosedur pelayanan kesehatan. Jadi batasannya bukan kemudian penyakit apa seperti itu ya. Beda kalau misalnya dengan asuransi komersial biasanya ada batasan-batasan tertentu. Tetapi dalam skema JKN itu yang menjadi batasan adalah prosedur pelayanan kesehatan. Jadi peserta itu harus tahu betul prosedur pelayanan kesehatan seperti apa agar dapat dijamin secara optimal seperti itu. Jadi contoh yang tadi itu saya sampaikan, kalau sakit datangnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, diobati dulu. Kalau misalnya nanti ternyata memang memerlukan rujukan, baru dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Nah, fasilitas kesehatan pertama itu Bu ya, itu kalau nggak salah ada juga fasilitas rawat inap ya. Iya. Itu ada batasan nggak sih Bu? Misalkan sudah lebih dari beberapa hari dirujuk aja atau gimana tuh Bu? Memang kalau untuk di tingkat pertama itu, karena tadi juga seperti yang saya sampaikan, ruang lingkup untuk layanan di tingkat pertama itu kan memang non spesialistik ya Mas David. Jadi kalau di layanan tingkat pertama juga ada rawat inap, termasuk misalnya persalinan. Jadi kasus persalinan normal tuh sebenarnya dokter umum kompeten loh Mas David untuk menolong. Lebih dari cakap lah ya. Kemudian juga di tingkat pertama kan ada bidan ya. Jadi ibu-ibu bidan itu sebagai salah satu bagian dari fasilitas kesehatan tingkat pertama kan menolong persalinan juga. Itu bisa dilayani di tingkat pertama. Kemudian juga misalnya ada penyakit lain sebenarnya misalnya diare, kemudian atau demam berdarah, tipes itu sebenarnya juga kompeten dilayani di tingkat pertama. Namun karena layanan di tingkat pertama itu adalah non spesialistik, jadi memang sesuai dengan regulasi yang ada itu batasannya sampai dengan 5 hari saja maksimal. Jadi kalau misalnya ternyata 5 hari belum ada perbaikan, itu memang harus dirujuk ke rumah sakit. Tingkat lanjut ya. Seperti itu kalau di layanan tingkat pertama. Tapi kalau sebelum 5 hari sembuh ya harusnya sudah pulang seperti itu.
bukan berarti kemudian dipolkan 5 hari ya, bukan berarti seperti itu. Iya. Jadi ada batas waktunya tadi ya, 5 Ya kalau di hari tingkat ya. pertama. Tapi kalau di tingkat lanjutan, Mas David nggak ada dong batasan hari rawat itu. Jadi kalau di tingkat lanjutan itu ya pasien dilayani sampai mereka dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya pendengar nih dengar berita, oh kalau rawat inap di rumah sakit tuh hanya dibatasin 3 hari aja gitu, itu nggak benar Mas David. Tapi memang dilayani sampai pasien itu sembuh. Yang menentukan pasien sudah boleh pulang tentu saja dokter penanggung jawab, karena setiap pasien di rumah sakit itu kan ada dokter penanggung jawabnya masing-masing. Jadi nggak ada tuh pokoknya ya percaya sama dokter ya, Bu Betul. Ida ya. Kalau dokter Betul. itu udah lebih dari cakap, sudah melewati sekolah yang 100 berapa Bu tadi Bu? 114 ya. Itu yang di tingkat pertama ada 144. Oh 144. Itu tingkat pertama aja yang non spesialistik. Yang spesialistik banyak lagi Mas lebih David. banyak lagi. Mereka tuh sekolahnya kan udah tahunan ya. Pasti kompetensinya harusnya sudah memang betul-betul sesuai dengan kapabilitasnya. Jadi jangan asal percaya, misalkan ada orang yang di sana dilayaninya setengah-setengah, jangan, itu nggak benar sama sekali. Nah, itu tadi kan di fasilitas tingkat pertama Bu ya. Sebagai peserta nih Bu, kita bisa nggak sih menentukan mau dirujuk di mana? Itu bisa nggak sih? Kalau misalkan saya pengen dirujuk di Solo, nggak di Surabaya, katakanlah seperti itu bisa nggak sih, memungkinkan nggak? Ya, di dalam skema JKM itu ada namanya asas portabilitas ya, Mas David. Apa jadi, tuh, Bu? Asas portabilitas? Jadi sebenarnya selama masih di Indonesia Raya Merdeka nih, dari Sabang sampai Merauke, insya Allah itu bisa dilayani. Tetapi kami justru sebenarnya mengedepankan kemudahan akses bagi peserta gitu. Jadi di dalam melakukan rujukan, kami teman-teman di FKTP atau layanan tingkat pertama tadi pasti akan menawarkan misalnya rumah sakit mana saja yang mempunyai kompetensi untuk melayani penyakit yang dibutuhkan. Dan itu sebenarnya justru memudahkan peserta untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi diatur, jangan sampai kemudian rujukannya itu ke rumah sakit yang jauh. Kalau jauh otomatis pasien akan mikirin transport ya. Kemudian jangan sampai juga kemudian rujukan itu hanya menumpuk di salah satu rumah sakit tertentu, sehingga nanti justru akan menghambat, antreannya lama, dokternya juga pelayanannya bisa jadi kurang optimal ya kalau kemudian udah banyak sekali yang dilayani kan seperti itu. Sehingga dalam skema JKN ini justru kami berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta, salah satunya melalui kemudahan akses atau mengatur akses rujukan ke rumah sakit itu. Jadi dan itu sangat disesuaikan dengan kompetensinya seperti itu. Kalau di layanan tingkat 2 rumah sakit tipe B, C dan D tadi ada, maka itu akan dioptimalkan di rumah sakit tersebut. Pasien juga tidak perlu kemudian harus akses ke rumah sakit yang di tingkat 3 atau rumah sakit tipe A kalau memang di tipe bawahnya itu sudah tersedia layanan. Ini sebenarnya tujuannya justru untuk memudahkan akses bagi peserta dan meningkatkan kualitas layanan. Seperti itu Mas David. Jadi ini ya disesuaikan dengan kebutuhan dan juga mungkin akses ya. Iya. Akses disarankan dari pihak dokter berarti ya. Ya, teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu mereka sudah punya mappingannya itu, pemetaannya untuk kasus ini itu rumah sakit misalnya dia membutuhkan layanan spesialis saraf gitu ya. Rumah sakit mana sih yang punya layanan spesialis saraf yang aksesnya mudah dari rumah peserta, kemudian juga secara antrean tidak terlalu lama, karena kami juga bisa melihat misalnya di rumah sakit tertentu sudah ada berapa antrean dan lain sebagainya seperti itu. Itu udah ada hitungannya lah ya, udah ada mapping pemetaan bahwasanya ini yang paling tepat gitu. Nah, ada berapa yang sudah masuk Bu di kanal resmi YouTube kita? Mungkin kita mulai saja dari Melinda Cahya. Apakah ada perbedaan antara peserta mandiri dan peserta yang terdaftar melalui perusahaan dalam program JKN? Mungkin perbedaan layanan mungkin Bu, maksudnya dari Melinda. Monggo Bu. Sebenarnya dalam skema JKN itu tidak ada perbedaan layanan ya. Yang membedakan tuh sebenarnya adalah kalau pasien dirawat itu mereka ada hak kelas rawat masing-masing. Nanti Bu Melinda, jadi kalau misalnya tadi seperti pasien mandiri, kalau kita mendaftar secara mandiri itu kan kita bisa pilih ya, kelas 1, mau kelas 2 atau kelas 3. Nanti yang menjadi perlu perhatian bahwa untuk
kalau kita daftar di kelas 3, misalnya kita rawat inap, itu untuk pasien kelas 3 jenis segmen kepesertaan apapun itu tidak diperkenankan naik kelas. Oh, 3 nggak boleh ya? Ya, nggak boleh naik kelas. Tapi kalau kemudian kelas 1 atau kelas 2 boleh. Kemudian bedanya kalau dengan karyawan, jadi mereka yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya, itu haknya itu minimal ada di kelas 2, Mas David. Jadi kalau karyawan itu nggak ada haknya di kelas 3. Jadi kalau gajinya itu batas bawahnya UMP atau UMR sampai dengan gaji 4 juta, itu haknya di kelas 2. Di atas 4 juta sampai 12 juta itu haknya di kelas 1. Jadi bedanya itu aja. Tapi kalau ya, secara umum untuk layanan lainnya, terutama yang dirawat jalan, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau misalnya kan gini Bu, saya kelas 2 nih, kebetulan kamarnya masih berbagi ya, itu masih sharing katakanlah. Kalau saya dalam perawatan itu tadi, dalam masa perawatan tadi, saya minta naik kelas gitu boleh nggak sih? Pokoknya nggak kelas 3 boleh. Naik ke kelas 1 berarti ya. Nah, itu jadi kalau misalnya pasien naik dari kelas 2 kemudian minta naik ke kelas 1, itu nanti ada iur biaya yang harus dibayar oleh pasien karena dia kan naik kelas nih. Nanti aturan iur biayanya berarti tarif di kelas 1, tarif JKN di kelas 1 dikurangi tarif JKN di kelas 2. Seperti itu. Jadi kalau naik kelas ada risiko yang memang harus ditanggung oleh peserta, yaitu iur biaya. Iur biaya. Iya. Itu setelahnya juga otomatis pindah kelas 1 atau gimana Bu? Atau tetap di kelas 2? Enggak. Jadi enggak otomatis pindah. Jadi tetap hak rawatnya kalau memang bayar iuran setiap bulannya di kelas 2 ya tetap akan kelas 2. Untuk kelas 1-nya kan hanya ketika dia rawat inap dan minta naik kelas ya. Nah, itu aja. Nanti ada iur biayanya hanya di situ saja. Oke, kita lanjut dari pertanyaan. Terima kasih ya sebelumnya Melinda Cahya sudah bergabung dari Gula Aren. Lumayan. Bu, apa benar BPJS bakal satu tarif? Tidak ada kelas-kelas lagi? Monggo Bu. Nah, ini masih ini ya, masih menjadi kajian di tingkat pusat, Mas David, karena mungkin pendengar ini juga mendengar adanya kelas rawat inap standar ya. Nah, saat ini masih proses kajian di tingkat pusat. Nanti kita tunggu saja selanjutnya seperti apa. Begitu. Oh iya, jadi ini ya Gula Aren. Terima kasih sudah bergabung. Ya, itu masih belum berlaku. Ya, mungkin kedepannya bisa berlaku. Cuman untuk saat ini masih ada kelas-kelas ya Bu Ida ya. Ya, sesuai dengan kondisi existing. Sesuai yang ada sekarang dalam Sipkon sekarang itu masih ada kelas-kelas. Oke Bu Ita, sebelum kita lanjut ya, mungkin kita jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjut baca-baca komentar di YouTube. Pendengar tetap di Pro 1 Madiun, kanal informasi, kanal inspirasi untuk tetap mengikuti dialog kita pada pagi kali ini bersama BPJS Kesehatan. Kita dengarkan satu lagu terlebih dahulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikro. Inspirasi masih bersama saya David dan juga Ibu Ita, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun ya. Masih di obrolan kita mengenai prosedur pelayanan kesehatan dalam program JKN. Pendengar masih bisa bergabung ya di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun, atau langsung saja telepon di 0351 459 198 atau lewat WA chat di 0811 366 9907. Oke Bu Ita, masih semangat ya? Insya Allah selalu semangat. Selalu semangat ya. Oke, kita lanjut Bu ya untuk pertanyaan di YouTube kita yang sudah masuk. Bagaimana prosedur dari akun Konisa Ratu? Bagaimana prosedur pengaduan jika peserta mengalami masalah dalam pelayanan kesehatan di program JKN? Terima kasih Konisa. Monggo Bu. Terima kasih. Kalau kemudian saat akses layanan kesehatan para peserta itu kemudian misalnya ada kendala, kami ada beberapa kanal yang bisa digunakan untuk menyampaikan pengaduan atau bahkan permintaan informasi, Mas David. Yang pertama kalau di rumah sakit, yaitu ada namanya petugas BPJS 1. Satu itu siap membantu. Jadi akronim dari siap membantu itu 1. Di sana posternya itu bisa ditemukan oleh para peserta antara lain di IGD, kemudian ada di Poli rawat jalan ruang tunggunya ya, kemudian di admisi rawat inap, kemudian juga di admisi di ruang tunggu farmasi dan juga di ruang poli atau ruang tunggu poli atau ruang tunggu admisi pendaftaran di awal. Nah itu ada 5 tempat yang nanti bisa dilihat ya, di situ ada poster petugas BPJS 1, ada nomor teleponnya juga. Kalau di rumah sakit itu baik petugas BPJS maupun petugas rumah sakit itu ada nomor teleponnya, nanti bisa dihubungi. Jadi kalau ada kendala bisa kontak ke sana. Atau para peserta, para pendengar juga bisa menghubungi 165, atau kalau misalnya sudah install aplikasi mobile JKN juga bisa menyampaikan pengaduan di situ. Di aplikasi mobile JKN itu juga ada kanal pengaduan, atau juga bisa akses di nomor Pandawa seperti itu di WA BPJS Kesehatan. Di WA BPJS Kesehatan ya. Jadi sudah banyak akses lah ya untuk untuk peserta yang mengalami mungkin agak kesulitan mengenai pelayanan dari BPJS tadi ya. Apalagi juga ada petugas di lapangan ya, petugas BPJS 1 siap membantu. Siap membantu. Itu langsung saja ditanyakan ke mungkin ke perawatnya kalau misalkan kesulitan untuk menemukan. Betul. Terima kasih Konisa Ratu ya. Dari akun Reno Sukirno. Terima kasih Bapak Reno Sukirno. Ada rumor di masyarakat kalau pakai rawat ini
mungkin Rinap rawat inap kali ya. mungkin ya. Pakai rawat inap BPJS tidak boleh lama-lama, paling 2-3 hari harus pulang. Mohon dijelaskan. Monggo Bu. Ya ini tadi sudah sempat kita singgung ya Mas Iya. David. Jadi Pak Rino ya. Pak Reno Sukirno. Pak Reno, jadi kalau misalnya Bapak rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, entah itu di klinik utama atau di rumah sakit, itu rawat inap dilayani sampai sembuh, Pak. Jadi Bapak jangan khawatir, kemudian misalnya 3 hari sudah disuruh pulang gitu ya. Jadi tetap akan dilayani sampai dengan sembuh, nanti dokternya yang akan menentukan kapan Bapak boleh pulang. Jadi kalau ada rumor di masyarakat terkait dengan hal tersebut, itu tidak benar adanya, karena layanan JKN ini kami menjamin pasien sampai dengan sembuh seperti Dengan itu. sembuh. Bahkan kalau misalkan masih di tingkat pertama melebihi 5 hari harus dirujuk Bu ya, sampai benar-benar sembuh ya. Iya, karena kalau di tingkat pertama itu indikasinya berarti kalau misalnya ada sampai 5 hari sudah dirawat belum sembuh, artinya ada indikasi lain yang mungkin perlu diberikan layanan oleh spesialistik seperti itu. Jadi bisa dipastikan info tersebut tidak akurat ya. Ya, Oke. tidak benar. Oke, dari akun Elisa Rahma, apa saja syarat dan dokumen yang diperlukan untuk menjadi peserta JKN? Monggo Bu. Iya, berarti Mbaknya ingin daftar sebagai Daftar, peserta mandiri ya, disiapkan saja KTP, kemudian KK dan juga buku tabungan. Oh, buku tabungan. Nanti akan diproses oleh teman-teman kan di frontliner kami di kantor BPJS Kesehatan, atau misalnya ketika misalnya di tempat tinggal Mbaknya tadi ada kebetulan kami ada kegiatan BPJS keliling, itu juga bisa mendaftar melalui kegiatan BPJS keliling. Jadi kebetulan kantor cabang Madiun ini kan wilayahnya ada 5 ya, Mas David. Kota Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo dan juga Magetan. Jadi dalam 1 minggu itu kami ada kegiatan BPJS keliling yang mengunjungi desa-desa, salah satunya untuk memudahkan akses layanan pendaftaran peserta. Sehingga peserta nggak perlu datang ke kantor kami yang di Kota Madiun ini, biar nggak jauh-jauh, maksudnya seperti itu. Nanti bisa diakses di situ. Oh, jadi ada kayak semacam keliling ya, petugas Betul, keliling. iya. Nanti jadwalnya itu bisa diakses melalui akun Instagram kami di @mawirogo_sehat. Itu nanti setiap minggu kami akan posting jadwal BPJS keliling itu di mana saja di minggu depannya, seperti itu. Akunnya apa Bu? @mawirogo_sehat. @mawirogo_sehat ya. Iya. Jadi bagi pendengar yang mungkin akan melakukan pendaftaran peserta ya, bisa dilihat di akun Instagram tersebut bahwasanya ada jadwal yang BPJS keliling. BPJS keliling untuk mempermudah peserta tentunya. Nah, mengenai peserta ini Bu, katanya kemarin kan juga sempat dialog juga bahwasanya kalau SKCK itu wajib punya BPJS kalau misalkan mau mengajukan permintaan SKCK ya dari kepolisian. Nah, kira-kira kedepannya SKCK aja atau ada program lain yang mewajibkan masyarakat harus punya BPJS untuk meminta layanan publik tersebut? Ya, ini menarik. Ini kaitannya tadi yang juga sudah disinggung oleh Mas David terkait dengan kalau kecelakaan lalu lintas itu siapa yang menjamin kan seperti itu ya. Jadi kemarin per 1 Agustus kita sudah melakukan uji coba untuk pengaju SKCK itu dihimbau untuk mempunyai kartu JKN. Dan itu per Agustus kemarin. Nah, nanti per 1 November besok ini Mas David, Per 1 November ya? iya, itu uji coba akan kita lanjutkan untuk pengaju atau pemohon SIM. Jadi kalau ada yang mengurus SIM, maka juga dihimbau untuk mempunyai kartu JKN yang aktif seperti itu. Jadi pada saat mengurus SIM, nanti kalau misalnya belum punya kartu JKN akan diarahkan untuk mempunyai kartu JKN, dihimbau untuk punya kartu JKN, dan nanti pada saat pengambilan SIM itu boleh menunjukkan misalnya bukti pendaftarannya kalau memang belum. Kalau kemudian sudah punya kartu JKN, nanti bisa ditunjukkan pada saat pengurusan SIM tersebut. Karena ini juga sangat bermanfaat ya bagi peserta. Kalau misalnya terjadi sesuatu seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas David, walaupun penjamin pertamanya adalah Jasara Harja, tapi kemudian kalau plafon mereka habis, maka kan penjamin berikutnya adalah BPJS Kesehatan, sehingga harapannya ini bisa memudahkan atau meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengendara itu kalau sudah punya kartu JKN seperti itu. Jadi lebih aman ya secara Betul.
kantong lebih aman juga, itu yang paling penting ya. Soalnya namanya sakit itu pasti mahal. Betul. Sakit itu nggak bisa diprediksi ya Mas Iya. David ya, kapan orang mau sakit. Emang kita tahu kan nggak bisa ya. Nggak bisa, di luar kendali kita Iya, lah Bu betul. ya. Oke. Jadi itu ya mulai 1 November akan diadakan wajib punya BPJS. Dihimbau dulu kan ini oke. masih uji coba di Oh, 1 masih uji November coba ya. nanti ada himbauan bahwa untuk pengaju SIM atau pemohon SIM juga mempunyai kartu JKN. Itu nanti gimana Bu teknisnya pelaksanaannya? Soalnya kalau saya awang-awang nih nggak mungkin cuman kepolisian sendiri yang mengurus, misalkan pendaftaran BPJS langkahnya seperti ini. Nggak mungkin petugas kepolisian cover itu juga, atau ada petugas dari BPJS yang Ya, nanti ada dalam 2 minggu pertama tentu saja kami juga akan ada pendampingan ya di lokasi untuk tempat pemohon SIM ini. Kemudian nanti di situ nanti sudah bisa dicek sebenarnya apakah seseorang itu, misalnya Mas David nih ngajukan SIM itu sudah punya kartu JKN atau belum, sudah bisa dicek di tempat. Kemudian kalau belum nanti kita arahkan untuk bisa mengurus kartu JKN seperti itu. Dan pengurusan kartu JKN ini sebenarnya mudah Mas David, bisa melalui Pandawa tadi itu. Mungkin boleh kalau saya share nomor Pandawanya ya Mas David di 0811-8165165. Jadi maksudnya peserta nggak kemudian harus riwah-riwi, juga nggak harus seperti itu. Lewat aplikasi mobile JKN juga bisa. Jadi kalau misalnya sudah ada di lokasi untuk pengurusan SIM itu, bisa juga melakukan pendaftaran itu di tempat juga seperti itu, karena bisa diakses melalui banyak kanal. Dan ada untuk 2 minggu awal itu nanti ada petugas kami juga yang stay di sana. Ya, jadi selama 2 minggu nanti ada dari pihak BPJS ya, petugas BPJS untuk mendampingi prosedurnya seperti apa untuk pendaftaran Iya. peserta BPJS. Iya. Oke, kita lanjut di pertanyaan YouTube ya, dari akun Dwi Wahyuningrum. Terima kasih telah bergabung. Bagaimana bila kartu Askes rusak? Apakah bisa diganti? Monggo Bu kita. Iya. Pertanyaannya bagus ini. Jadi mungkin beliaunya sudah menjadi peserta JKN sejak zaman Askes ya. Karena waktu sebelum Askes berganti menjadi BPJS Kesehatan, PT Askes itu memang mengelola para pegawai negeri. Jadi kalau misalnya kartunya rusak, Ibu sebenarnya tidak harus melakukan penggantian, tidak perlu melakukan penggantian. Karena saat ini untuk akses layanan kesehatan dalam JKN itu sebenarnya juga bisa menggunakan KTP saja. Jadi Perlu fotokopi kah Bu? Nah, Biasanya kan itu fotokopi. juga menarik. Nah, ini bahwa kita udah mencanangkan no fotokopi club gitu. Jadi tidak perlu juga menyerahkan fotokopinya. Jadi akses layanan kesehatan itu bisa menggunakan KTP. Kalau misalnya anak yang belum 17 tahun belum punya ya, iya, belum bisa juga menggunakan KK atau ada kartu identitas anak ya. Biasanya kan ada seperti itu. Kemudian juga kalau yang sudah download aplikasi mobile JKN itu bisa punya kartu JKN digital di aplikasi mobile JKN itu juga bisa ditunjukkan. Jadi tidak harus kemudian menunjukkan kartu fisiknya. Seperti itu. Jadi Mas cukup KTP ya, cukup KTP bisa mengakses layanan Betul. kesehatan dari BPJS Iya, Kesehatan. baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjut. Jadi nggak perlu mencetak kartu lagi. Sudah nggak zaman. Iya. Dan juga nggak fotokopi. Mohon Iya. maaf ya Mas fotokopi ya. Oke, kita lanjut dari akun Nuva. Bagaimana cara mengetahui daftar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam program JKN? Monggo Bu. Terima Iya. kasih Nuva. Kalau untuk pertama kali ketika daftar sebagai peserta JKN, biasanya nanti akan diberikan daftarnya ya dari teman-teman frontliner itu akan memberikan informasi, misalnya fasilitas kesehatan yang dekat di domisili itu mana aja gitu. Nanti peserta silakan bisa memilih di situ. Nanti kalau pada saat akses layanan kesehatan di tingkat pertama kemudian perlu rujukan ke tingkat lanjutan, itu juga teman-teman di FKTP itu biasanya akan memberikan informasi rumah sakit yang mempunyai layanan yang sesuai dengan kebutuhannya mana saja yang sudah bekerja sama, mereka akan menginformasikan. Dan juga sebenarnya di dalam aplikasi mobile JKN, saya balik lagi nih ngomongin aplikasi mobile JKN, di situ juga bisa dilihat fasilitas kesehatan yang bekerja sama itu mana saja, itu juga bisa lihat di sana. Sudah terdaftar di mobile JKN Bu ya, Iya. di aplikasi, jadi Iya. udah lengkap lah ya. Iya. Nah, kalau misal gini Bu, kita pengen pindah Vaskes,
itu memungkinkan nggak beda domisili sama KTP itu memungkinkan nggak? Kalaupun memungkinkan itu butuh waktu berapa lama? Memungkinkan, sangat memungkinkan. Ini saya contohkan saya sendiri ya Mas David. Oh iya. Kebetulan saya di sini, kemudian dua anak saya kan sekolah di kabupaten yang lain ya, karena mereka mondok. Nah itu saya FKTP-nya di sini, terdaftarnya di sini, kemudian kedua anak saya FKTP-nya sesuai dengan wilayah tempat mereka sekolah, ya seperti itu. Itu memungkinkan. Jadi dalam satu kakak tidak harus kemudian FKTP-nya sama. Sesuai dengan apalagi sama dengan KTP tidak harus, jadi sesuai dengan domisilinya dia saat itu, kan seperti itu. Kan kita apalagi kalau yang misalnya pendengar itu para pekerja ya, biasanya KTP-nya di mana, kerjanya di mana, kan gitu ya, itu bisa difasilitasi dengan hal tersebut. Untuk pengurusannya di saat itu juga begitu diurus sudah langsung bisa ganti, tetapi mungkin nanti untuk akses pertamanya bisa dilakukan di bulan berikutnya. Mas David, seperti itu. Kecuali kalau untuk kasus emergensi ya, atau itu kan bisa di fasilitas kesehatan mana saja yang terdekat. Dan misalnya memang pada saat kejadian ada sakit yang memang mendadak, kemudian berada di luar wilayah FKTP tempat terdaftarnya, itu sebenarnya juga masih bisa dilayani. Dalam 1 bulan itu maksimal 3 kali. Kalau kemudian sudah lebih dari 3 kali, memang selalu kami sarankan untuk pindah saja ya ke tempat terdaftar yang baru. Soalnya lebih dekat aksesnya ya. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan menarik juga nih dari Kalesa Ayu. Bu, kemarin saya baru daftar BPJS Mandiri, tapi PIN pembayarannya sudah tidak bisa dipakai. Solusinya bagaimana? Oh ya, mungkin udah lewat ini ya, udah lewat dari 30 hari biasanya seperti itu. Karena kalau kita daftar hari ini, itu baru akan bisa dibayar 14 hari kemudian. Nah ini mungkin udah kelupaan mbaknya, sampai mungkin lewat dari 30 hari belum dibayar. Nanti bisa menghubungi ke kantor BPJS Kesehatan aja, nanti akan bisa kami aktifkan kembali namanya virtual account ya, untuk bisa dilakukan pembayaran. Jadi bisa langsung ke ini ya, apa namanya, ke kantor, ke kantor ya, lewat aplikasi gitu nggak bisa Bu? Ke Pandawa bisa. Pandawa bisa ya. Di tadi tuh 0811 8165 165. Oh iya, jadi bisa ya lewat aplikasi. Lewat Pandawa juga ya. Oke. Nah mungkin ini Bu, persyaratan itu persyaratan yang dibutuhkan untuk apa namanya pindah domisili itu nggak harus ini ya, apa namanya dokumen fisik lagi juga nggak? Cukup ditunjukkan saja, ya cukup ditunjukkan saja. Nanti ada form yang harus diisi, mau pindah kemana seperti itu. Jadi dipilih yang paling dekat lah ya, diusahakan ya. Yang paling memudahkan akses, kalau sakit gampang diakses gitu. Oke. Jadi bisa apa namanya? Bisa dilakukan kalau lebih aman sih langsung datang sih ya, kayaknya gitu ya. Oke, langsung saja dari Hita, terakhir ini mungkin dari itu ya. Apa saja kriteria dan prosedur rujukan untuk layanan kesehatan spesialis dalam program JKN? Monggo Bu. Ya, kalau yang apa ya, untuk mengakses layanan spesialistik, tentu saja yang pertama tadi yang menentukan kapan pasien itu perlu dirujuk atau tidak adalah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi bukan ketika peserta datang kemudian dok saya minta rujukan, nah bukan juga seperti itu. Karena dokter mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien. Nanti beliau juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah pasien ini perlu dirujuk atau cukup dilayani di tingkat pertama. Ketika pasien memang perlu dirujuk, dokter akan memberikan surat rujukan. Dan surat rujukan ini sebenarnya para pendengar, kita juga sudah sistemnya secara digital ya. Jadi begitu diterbitkan surat rujukan itu sudah masuk di dalam aplikasi mobile JKN juga. Jadi di sana itu nanti surat rujukannya sudah terbit secara digital. Kemudian pasien tinggal ke rumah sakit dengan menunjukkan surat rujukan dan tadi itu KTP atau KK atau kartu digitalnya, tinggal menunjukkan itu saja. Dan sebenarnya kita juga sudah mempunyai kemudahan, memberikan kemudahan kepada peserta. Kalau untuk akses layanan di rumah sakit itu daripada ngantri ya, ambil antreannya juga bisa difasilitasi melalui aplikasi mobile JKN. Jadi tinggal datang sesuai dengan perkiraan waktu layanan yang sudah diterbitkan di situ. Misalnya Mas David dirujuk nih ke rumah sakit A, kemudian rujukannya kan tadi sudah ada di aplikasi mobile JKN ya. Jadi nanti Mas David tinggal ambil antrian aja. Misalnya besok nih mau berkunjungnya,
mau ke rumah sakitnya hari ini, tinggal ambil antrian untuk besok. Nah, nanti di dalam aplikasi Mobile JKN itu akan ada informasi perkiraan waktu layanannya. Misalnya Mas David dapat nomor 5 nih. Nah, kalau nomor 5 itu kira-kira misalnya jam 10 misalnya seperti itu. Jadi Mas David bisa datang di jam 9 untuk melakukan check-in dulu, sehingga kemudian datang sudah langsung bisa menunggu di poli, sudah nggak ngantri lagi. Jadi tinggal nanti dipanggil, langsung tunggu dipanggil di polinya seperti itu. Jadi dimanfaatkan ya aplikasi itu semacam apa ya? Super apps lah ya. Jadi bisa semuanya tuh dari mulai pindah vaskes, pendaftaran pun juga bisa diakses lewat aplikasi JKN Mobile Ibu ya. Oke, tak terasa Bu ya, waktu kita sudah semakin sempit, lebih dari hampir 1 jam kita bersama. Mungkin closing statement dari Bu Ita terkait program BPJS Kesehatan. Terima kasih. Jadi sakit itu seperti yang tadi Mas David sampaikan ya, kita nggak tahu sakit itu kapan dan kemudian ketika sakit berapa biaya yang kita butuhkan. Jadi semacam sedia payung sebelum hujan, saya menghimbau kepada seluruh para pendengar untuk memastikan masing-masing pribadi kita sudah terlindungi melalui jaminan kesehatan nasional dengan mendaftar sebagai peserta JKN. Kemudian kalau sudah mendaftar, langkah keduanya adalah ketika mengakses layanan kesehatan, kita pastikan kita sudah paham betul prosedurnya dan sehingga nanti pada saat akses layanan kesehatan itu tidak ada kendala. Dan kemudian yang terakhir, manfaatkan juga kemudahan berbagai layanan melalui aplikasi Mobile JKN bagi para peserta JKN untuk mengakses baik itu layanan administrasi maupun layanan di fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Itu aja Mas David, terima kasih banyak. Oke, jadi itu ya pendengar ya, sakit kita di luar kuasa kita, sehat itu mahal tapi lebih mahal lagi kalau kita sakit. Nah, jadi dijaga, kalau meskipun kita jaga kan juga namanya itu di luar kendali kita, ikutlah program BPJS ya kalau misalkan Anda masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Dan juga itu tadi terakhir yang paling penting juga, manfaatkan layanan digital yang disediakan oleh BPJS karena hampir semuanya yang berkaitan dengan pelayanan BPJS bisa diakses lewat satu kanal tadi, lewat aplikasi ataupun lewat hotline yang sudah disediakan oleh BPJS. Oke, terima kasih Bu Ita ya, terima kasih sudah Mas David menyisihkan waktu untuk hadir di pagi kali ini di edisi Indonesia Bisa untuk memberikan ilmu-ilmu terkait BPJS Kesehatan. Semoga ilmu yang yang kita bincangkan pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua di Madiun Raya dan sekitarnya tentunya. Amin. Dan juga terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung di kanal resmi kita di lewat YouTube. Terima kasih sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hal penting. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama,